Lalu bagaimana sih awal mula politik identitas di Indonesia? Politik identitas di Indonesia ini hadir sejak pemerintahan Hindia Belanda hingga pada masa setelah kemerdekaan, khususnya pada era demokrasi liberal. Diskriminasi dalam bentuk politik identitas terhadap etnis Tionghoa terus terjadi, menyebabkan pemerintah harus membuat berbagai kebijakan khususnya untuk masyarakat etnis Tionghoa. Aturan tersebut diantaranya seperti pelanggaran terhadap penggunaan huruf Tionghoa, bahasa Tionghoa, bahkan penutupan sekolah Tionghoa. Sehingga pemerintah sendiri mengeluarkan TAP MPRS nomor 3 garis miring MPRS garis miring 1966 yang mengharuskan warga Tionghoa untuk mengindonesiakan nama mereka sehingga sebagai identitas. Politik identitas yang dialami oleh etnis Tionghoa ini membuat mereka menjadi kelompok marginal. Informasi, semangat orientasi politik etnis Tionghoa kembali muncul dengan membentuk partai-partai politik Tionghoa. Arus reformasi ini dijadikan momentum oleh etnis Tionghoa untuk mendirikan partai politik serta berpartisipasi politik dengan ikut langsung dalam struktur pemerintahan dan dalam pembuatan kebijakan. Titik tolak perkembangan multikulturalisme ini dan penguatan politik identitas etnis Tionghoa pasca Orde Baru dapat dilihat dari pengesahan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, di mana istilah pribumi dan non-pribumi dihapuskan, lalu diganti dengan klasifikasi WNI dan WNA. Dengan menguatnya identitas politik etnis Tionghoa dalam ranah politik juga dapat dilihat dari fenomena di mana masyarakat umum mulai terbuka pada etnis Tionghoa. Meskipun masih ada gesekan, namun biasanya gesekan tersebut terjadi karena konflik yang disebabkan oleh perilaku personal, bukan komunal. Dengan adanya kejadian tersebut, maka politik identitas dapat dianggap sebagai alat perjuangan yang dipakai suatu kelompok untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kelompok. Agnes Heller menggambarkan politik identitas dalam hal ini sebagai politik difokuskan pada pembedaan di mana sebagai kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain atau free play, walaupun pada akhirnya akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan, dan pertentangan etnis. Politik identitas pada dasarnya sering muncul ketika terjadinya ketidakadilan atau biasanya hal tersebut juga muncul akibat adanya konflik yang melibatkan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Lalu, bagaimana politik identitas ini dapat berpengaruh bagi Indonesia dan bagi negara-negara lain? Sebenarnya hadirnya dan pentingnya politik identitas global itu sudah ada sejak dulu, tepatnya sejak masa era reformasi, yang akhirnya meningkatkan partisipasi publik yang semakin membuat luas dan bebas pula identitas politik di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki beragam banyak suku, agama, etnis, dan segala macamnya. Yang akhirnya bisa dibilang ini jumlahnya sangat banyak dan sangat berpengaruh pada politik identitas di Indonesia sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan baru yang hadir di mana identitas politik di Indonesia itu menjadi lebih kuat dan menjadi pilar bergulir pasca era demokratisasi. Perjalanan sejarah Indonesia juga tentu berjalan dari yang konteks nasional menjadi global, atau dapat dikatakan Indonesia tuh hadir dalam ranah internasional dengan begini karena Indonesia sebenarnya juga memerlukan untuk menguatkan identitas politiknya sebagai bentuk ciri khas Indonesia itu. Dalam suatu negara, untuk melawan pengaruh dari budaya asing, akan ada suatu respon and challenge. Dan apabila challenge memiliki nilai lebih besar dari respon, maka dapat dikatakan bangsa tersebut tidak akan mengalami perkembangan dan tidak menjadi negara kreatif hingga tertinggal dalam dunia internasional. Maka dari itu, Indonesia perlu untuk membentuk kepribadian yang lebih kuat dalam melawan globalisasi dan sebagai jati diri sebagai tanda pengenal ke negara lain. Isotimia adalah tuntutan seseorang untuk mendapatkan pengakuan seseorang agar mendapatkan pengakuan dan perlakuan sama dengan orang lain. Sedangkan megalotimimia adalah ketika seseorang merasa harus mendapatkan pengakuan yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Fenomena politik identitas terjadi di era demokrasi, seperti penggunaan politik identitas yang seringkali dibungkus dalam kepentingan agama sebagai alat kelompok penekan untuk menyuarakan aspirasinya. Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya melek politik dan hukum, maka dikhawatirkan merebak sikap emosional yang mudah tersulut sehingga berakibat timbul konflik vertikal maupun horizontal yang justru akan semakin merugikan keutuhan bangsa Indonesia. Di sisi lain, politik identitas berdasarkan ras juga digunakan beberapa kelompok separatis untuk kepentingan memerdekakan diri mereka
dari pangkuan Republik Indonesia. Lalu, sebenarnya budaya politik lokal yang berada di Indonesia saat ini tuh berkembang karena adanya tekanan sosial, politik, dan ekonomi dari masyarakat, serta agama dan kultural yang ada di Indonesia tuh banyak banget kan. Nah, politik identitas tuh menguat karena adanya growing resentment atau akibat pengabaian terhadap kebutuhan akan pengakuan entrepreneur of identity atau peran aktor-aktor kunci yang akhirnya memobilisasi dan mempolitisasi identitas. Sebenarnya pada dasarnya politik identitas itu mengancam karena cenderung membatasi daripada membebaskan. Adanya ambiguitas, klaim representasi, dan legitimasi akibat pengaruh global ke Indonesia. Akhirnya membuat Indonesia itu berpotensi memanipulasi oleh para elit Indonesia untuk mencapai kepentingannya. Nah, dapat dikatakan bahwa hadirnya politik identitas akibat pengaruh dari global merupakan hal yang baik sekaligus hal yang buruk bagi Indonesia sendiri. Karena walaupun kita jadi semakin berusaha untuk menciptakan identitas kita dengan memperkuat budaya, ras, suku, dan agama yang ada di Indonesia, kita juga malah secara langsung maupun tidak langsung ikut menjerumuskan diri kita ke dalam hal-hal yang kotor. Karena kita tuh berusaha mencapai tujuan tertentu yang akhirnya malah memanfaatkan politik identitas tersebut. Mungkin dapat kita katakan sama dengan negara-negara lain yang juga menggunakan identitas politik demi pertarungan antar global yang tidak mendapatkan hal baik begitu saja, tetapi malah mendapatkan akibat buruk karena tidak dapat dikendalikan dengan baik dan benar. Pentingnya peran masyarakat dalam negara untuk mengawasi serta menjalankan agar politik identitas tidak dapat disalahgunakan juga harus diperhatikan. Apalagi bisa dikatakan bahwa masyarakat tuh memiliki peran penting dalam kuat atau tidaknya politik identitas tersebut. Karena kan masyarakat sendirilah yang mempunyai identitas tersebut dan yang mengetahui jelas nih tentang bagaimana seharusnya suatu identitas tersebut dapat berjalan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah politik identitas menciptakan bias dan bagaimana bias yang dihasilkan dalam kacamata internasional? Politik identitas menciptakan bias, yaitu suatu kecenderungan untuk memberikan penilaian yang tidak objektif atau adil terhadap kelompok berdasarkan karakteristik seperti ras, etnis, agama, dan jenis kelamin, dan identitas lainnya. Bias seringkali terjadi ketika seseorang atau kelompok dikaitkan dengan stereotip negatif dan dianggap kurang berhak atau hak-hak serta kesempatan yang sama seperti orang lain. Bias dalam politik identitas dapat mengancam demokrasi dan keadilan sosial karena menimbulkan kecenderungan untuk memihak pada kelompok tertentu, dan dalam konteks internasional, seringkali bias berdampak pada hubungan diplomatik antar negara, perdagangan internasional, maupun pada kebijakan yang dibuat oleh organisasi internasional. Hal ini tentu dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan perbedaan kebijakan politik dan sosial. Salah satu contoh bias politik dalam kacamata internasional adalah negara yang memperlakukan kelompok berdasarkan identitas agama atau etnis. Hal tersebut seringkali terjadi pada kasus pengungsi dan imigrasi. Contohnya, negara maju di Eropa atau Amerika cenderung memberikan perlakuan yang lebih buruk kepada pengungsi atau imigran dari negara yang berbeda secara agama dan etnis. Melihat dari kebijakan-kebijakan imigrasi yang cenderung diskriminatif, penolakan pengungsi, dan perlakuan kasar terhadap para imigran. Gue geter aja. Selain itu, bias politik identitas juga dapat terlihat dalam hubungan antar negara. Negara yang berada di bawah pengaruh kekuatan asing atau negara adidaya seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang adil, baik dalam hal perdagangan internasional maupun pengambilan keputusan internasional. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan perdagangan yang merugikan negara lemah dan dalam keputusan internasional cenderung menguntungkan negara yang lebih kuat. Tetapi di sisi lain, politik identitas juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan atau terdiskriminasi dalam hal internasional. Contohnya, gerakan feminis atau LGBT yang memperjuangkan hak-hak mereka dalam forum internasional seperti PBB, dan dalam hal tersebut, politik identitas dapat menjadi sarana untuk menciptakan perubahan dan memberikan keadilan bagi kelompok yang terpinggirkan. Namun, dalam memperjuangkan hak kelompok tertentu, yang harus dihindari adalah kecenderungan untuk merendahkan kelompok lain atau memperkuat stereotip yang sudah ada. Hal ini dapat menciptakan bias dan konflik antar kelompok yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, politik identitas dalam kacamata internasional dapat menciptakan bias atau diskriminasi terhadap kelompok atau negara tertentu. Akan tetapi, politik identitas juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan hak kelompok yang termarginalkan dan menciptakan perubahan positif, sehingga penting untuk negara dan organisasi internasional memahami perspektif dan kepentingan kelompok lain. Bagaimana hubungan antara populisme dan politik identitas?
Populisme tidak bisa dijadikan patokan sebagai suatu ideologi yang tetap dan tidak akan bisa dibantahkan lagi. Menurut Kasmuth, memandang populisme sebagai suatu ideologi yang tipis yang dapat membelah masyarakat menjadi dua kubu, yaitu rakyat yang murni dan para elit yang korup, seperti sesuatu yang berisikan tuntutan agar politik menjadi perwujudan daripada voluntas generale atau kepentingan umum. Dalam populisme, para penguasa atau elit pemerintah dipandang sebagai kelompok yang berlawanan dengan rakyat, sebagai musuh rakyat. Mereka dituduh sebagai pihak yang koruptif, penindas rakyat, dan sekelompok orang yang mengutamakan kepentingan dari sekaligus mengabaikan rakyat akar rumput. Keberadaan populisme sebagai yang non-ideologis membuktikan pandangan umum bahwa populisme hanyalah bagian dari metode berpolitik yang menempatkan posisi rakyat sebagai pihak yang bertentangan dengan pihak penguasa. Hal yang sama juga dapat disimak dalam dinamika perpolitikan Indonesia beberapa tahun terakhir. Meski memiliki kemiripan dengan gerakan populis di negara lain, populisme di Indonesia cukup berbeda. Halnya tampak dalam kecenderungan untuk menjadikan agama, khususnya Islam yang adalah mayoritas, sebagai basis pergerakannya. Dengan kata lain, populisme di Indonesia tampil dalam wajah politik identitas. Identitas yang dimainkan adalah agama, khususnya Islam. Fenomena yang sama sebenarnya juga terjadi di negara-negara mayoritas Islam di dunia. Halnya menjadi marak karena gerakan politik berbasis agama mengandung nilai kemudahan untuk memobilisasi suara mayoritas guna memenangkan partai atau aktor politik dalam kontestasi politik. Contoh populisme berwajah politik identitas keagamaan di Indonesia dapat disimak dalam pemilihan umum pada tahun 2017. Saat itu, isu penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disapa Ahok digiring sedemikian rupa dengan melahirkan aneka aksi dan narasi pembelaan agama yang melahirkan gerakan besar dari kelompok 212. Ahok yang beragama non-mayoritas pada gilirannya disingkirkan dari arena perpolitikan masa itu. Keterkaitan populisme dari politik identitas keagamaan di Indonesia menarik untuk ditelaah lebih jauh. Politik identitas sebagai wajah populisme yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini praktik politik identitas telah dilakukan sejak lama. Halnya dapat disimak dalam pembentukan organisasi-organisasi berbasis kedaerahan di masa perjuangan melawan penjajahan Belanda seperti Jong Japa, Jong Ambon, Jong Celebes, dan seterusnya. Pada era reformasi politik identitas semakin berkembang, khususnya yang berwajah agama. Salah satu faktor penyebabnya ialah penjaminan kebebasan termasuk berorganisasi dan politik yang menjadi ciri khas reformasi. Cikal bakal politik identitas berwajah agama juga bisa diasalkan pada kemunculan kelompok-kelompok radikal Islam yang menghendaki negara berbentuk khalifah seperti organisasi HTI, Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia, dan lain sebagainya. Politik identitas berwajah agama yang terjadi diserupa dengan gerakan kaum populisme dalam manuver kepentingan politiknya. Kesamaan antara keduanya terletak dari bagaimana cara kerja yang dilakukan. Dalam konteks populisme, kaum populis membelah masyarakat menjadi dua bagian, yaitu rakyat dan elit atau penguasa, serta mempertentangkan keduanya. Hal serupa juga ditemukan dalam politik identitas keagamaan di Indonesia, khususnya dalam dua cara kerja yang mereka terapkan berikut ini. Pertama, para politisi yang menggemari politik identitas keagamaan membelah masyarakat menjadi dua bagian, yaitu mayoritas dan minoritas, dan kemudian berusaha mempertentangkan keduanya. Hemat saya cara kerja seperti ini khas milik Indonesia atau sekurang-kurangnya milik negara-negara yang memainkan agama dalam perpolitikannya. Penggunaan cara kerja ini dapat kita simak dalam kasus Ahok yang telah disinggung sebelumnya. Ahok ditetapkan sebagai minoritas yang memiliki segala perbedaan dengan mayoritas. Ruang perbedaan ini makin meluas dengan terbangunnya narasi halal haram. Para lawan Ahok menggemaskan bahwasanya tidak halal bila kaum muslim dipimpin oleh non-muslim atau kaum kafir. Semua narasi yang dilakukan ini pada gilirannya menguntungkan kendati profesionalitas telah teruji. Dalam artian simpati dan dukungan rakyat yang sebagian besar beragama muslim mengalir hanya ke politisi bersangkutan seagama dengan mereka. Akibatnya politisi minoritas dilengsarkan dari kontestasi politik kala itu. Lalu, bagaimana politik identitas sering dijadikan alat untuk mendulang suara dalam demokrasi khususnya di Amerika. Isu-isu politik identitas ini dapat lahir dari berbagai macam faktor seperti agama, suku, gender, dan sebagainya. Besar kemungkinan para makalar-makalar politik ini kembali memanfaatkan isu tersebut untuk memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini, partai politik dan kader-kader yang mereka andalkan akan menonjolkan identitas tertentu dalam menarik dukungan dari berbagai macam kelompok yang memiliki identitas yang sama. Sebab politik identitas ini dianggap sebagai teknik promosi politik yang mengedepankan identitas dibandingkan dengan gagasan.
Bukan hanya tentang agama, politik identitas ini juga seringkali mengedepankan isu-isu sensitif seperti suku dan budaya, sehingga dampak buruk dari politik identitas ini sangatlah besar. Sehingga kandidat juga akan bertarung di dalam pemilihan umum, lalu akan abai terhadap kualitas dan kebijakan yang mereka tawarkan apabila hanya berfokus mengusung politik identitas ini. Salah satu negara global selain Indonesia yakni Amerika menjadikan politik identitas sebagai isu untuk mendalang suara rakyat. Pemilu Amerika Serikat ini selalu menjadi sorotan dunia karena negara ini merupakan negara adidaya di mana presiden terpilih akan memberikan pengaruh besar pada politik internasional. Pemilu Amerika Serikat yang diadakan di tahun 2020 antara pertahanan Donald Trump dan penantangnya Biden juga menjadi perhatian dunia. Perjalanan pemilihan Presiden Amerika Serikat ini disiarkan secara luas sejak dari masa kampanye politik di tingkat primary, caucus, national convention, hingga debat calon presiden dari masing-masing partai politik. Banyak hal yang dilakukan oleh para kandidat untuk mendapatkan suara dan memenangkan pemilu, tidak terkecuali memasukkan politik identitas dalam kampanye pemilu tersebut. Biden sendiri mewakili identitas mayoritas masyarakat Amerika Serikat dari golongan kulit putih, disandingkan dengan Kamala Harris yang mewakili identitas gender wanita, kulit hitam, dan juga keturunan Asia. Ditambah isu perjuangan ras yang digaungkan oleh gerakan Black Lives Matter yang berdekatan dengan masa kampanye pemilihan presiden. Hal ini menjadikan penggunaan politik identitas semakin kuat digunakan untuk mencari suara dalam pemilihan presiden. Bagaimana sih strategi politik identitas yang diterapkan Biden ini dalam kampanyenya yang berusaha merujuk pada kebersamaan? Biden dan Harris sendiri memposisikan dirinya untuk dekat dengan masyarakat kulit hitam dan kelompok marginal lainnya. Biden juga berjanji akan menghilangkan dan mencabut larangan yang Trump keluarkan kepada negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim untuk masuk ke dalam Amerika Serikat. Biden juga berjanji akan menghilangkan kejahatan rasial di Amerika Serikat. Dalam menarik dukungan suara, Biden dan Harris merancang program kerja yang ditujukan khusus untuk menghentikan diskriminasi berdasarkan ras. Strategi politik identitas yang diterapkan Biden dan Harris pun membuahkan hasil, di mana pemilu umum pada tahun 2020 tersebut dimenangkan oleh Biden dan Harris sebagai presiden dan wakil presiden dengan menunjukkan adanya keberagaman identitas, ras, etnis, dan dalam pemilihan pasangan itu.